Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Sampurna. Saya dari Prodi D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan mempresentasikan pengajuan dana bisnis untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah kewirausahaan. NIM saya P21140221006. Oke, kita mulai presentasinya. Oke, latar belakang. Nah, pada zaman sekarang ini tidak dapat kita pungkiri bahwa semakin banyak orang yang merokok, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Nah, perlu kita ketahui, negara Indonesia ini menempati posisi ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah perokok terbanyak. Ya, posisinya ketiga dengan jumlah perokok terbanyak. Wow. Oke, perokok di Indonesia tidak mengenal usia, mulai dari orang dewasa sampai anak kecil, baik wanita ataupun pria ya. Hal ini sangat amat disayangkan. Terjadinya hal ini mungkin dapat disimpulkan ya, bahwa karena mereka melihat keluarganya merokok atau banyaknya perokok di lingkungan tempat tinggalnya, jadi mereka ikut merokok atau ikut penasaran. Oke. Dan serta belakangan ini banyak iklan dan slogan tentang bahaya merokok dan ajakan untuk berhenti merokok. Nah, karena bahaya yang ditimbulkan dari rokok ini. Nah, kemudian banyak iklan bermunculan untuk mengurangi konsumsi merokok, yaitu mulai dari mengkonsumsi permen karet, dan salah satu caranya itu bisa vaping. Nah, dengan berjalannya waktu, banyak orang yang mengetahui atau mengenal vaping. Nah, vaping menjadi fenomenal di berbagai kalangan karena bentuknya yang unik, yang mewah ya. Tersedia dalam banyak rasa dan terkesan mahal. Nah, banyak public figure yang menggunakannya di Indonesia ini, terdiri dari mod, pod, dan lainnya ya. Ada yang bentuknya kecil dan besar. Oke, rokok elektrik ini atau vape ini merupakan hal baru dan menjadi tren saat ini. Sehingga peluang ini saya ambil untuk membuat vape store, offline maupun online. Next. Oke, ini ada tujuannya. Tujuan yang pertama itu saya ingin usaha saya atau bisnis saya ini menjadi pelopor ya di kota yang saya tinggali, itu Kota Serang, khususnya daerah Provinsi Banten. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Jadi buat lingkungan atau teman-teman saya bisa mempekerjakan teman-teman saya. Serta yang ketiga ini mengurangi penggunaan rokok, karena menurut saya pribadi rokok itu lebih berbahaya. Kemudian ini adalah kepemilikan usaha atau ownernya. Ownernya itu adalah saya sendiri, Bima Sampurna, yang domisili saya di Kota Serang, Provinsi Banten. Dan ini insya Allah pendidikan terakhir saya di D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Nah, saya tidak ingin hanya menjadi tenaga kesehatan, tetapi saya ingin memiliki planning untuk menjalankan bisnis, salah satunya bisnisnya ini gitu tuh. Karena saya ingin menambah income saya. Next. Oke, ini analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan ya. Keuntungan yang pertama, saya menempatkan lokasi toko saya atau vape store ini di lokasi yang strategis. Yang kedua, minimnya pesaing di Kota Serang, khususnya di daerah saya itu di Kecamatan Cipocok. Nah, itu toko-toko vape store itu hanya ada beberapa, jadi minim ya pesaing. Yang kemudian harganya yang relatif terjangkau, selalu ada produk baru, kita selalu restock, dan produk itu bervariatif dengan standar kualitas yang baik.
Kemudian menggunakan pelayanan untuk kepuasan customer, karena kepuasan customer itu adalah prioritas saya menurut saya. Dan yang terakhir ini yang paling penting, bahwa penolakan underage atau penolakan bahwa vapor hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi dilarang untuk anak usia di bawah umur ya. Oke, yang kedua ini adalah weakness. Pertama ini, inspect product device tidak bisa dilakukan karena masih segel ya. Jadi tidak bisa dibuka. Kemudian penggunaan produk menggunakan baterai. Jadi sehingga sebelum dipakai produk harus di-charge dulu, seperti penggunaan alat elektronik. Jadi kita nggak bisa terus-menerus menggunakan vape atau rokok elektrik ini gitu. Oke, kemudian ada opportunity. Yang pertama itu sedang populer saat ini. Oke, di zaman sekarang ini banyak banget kan, kayak mulai pemuda-pemuda atau malah perokok aktif yang beralih ke vape ya. Jadi vaping ya. Oke, bisnis ini sangat menjanjikan untuk jangka panjang. Kenapa saya katakan begini? Bahwa dulu sempat vape itu ilegal ya, tapi sekarang udah legal. Makanya saya bilang ini bisa menjanjikan, karena bisa dikatakan menjadi salah satu kebutuhan vaping vapor ya. Oke, kemudian kesempatan dibukanya cabang lebih besar. Oke, saya jika bisnis saya ini berjalan dengan lancar sesuai planning saya akan membuka cabang-cabang yang masih minim toko atau tentang vape gitu. Kemudian budaya konsumtif dari customer. Oke, yang keempat itu ada terus kurangnya informasi vapor di masyarakat sekitar. Jadi karena vape ini muncul ya baru-baru ini, atau ya udah lumayan cukup lama, jadi masih baru gitu ya, masyarakat masih belum pada tahu gitu. Kemudian naik turunnya harga dari supplier itu juga bisa jadi halangannya. Kemudian muncul pesaing yang menyediakan produk dan harga yang di bawah standar. Nah, biasanya para penjual produk yang menjual harga di bawah standar ini bisa, tentunya ini adalah salah satu pesaing terberat ya, karena bisa mengambil pelanggan ya. Next, ini adalah perencanaan biaya yang saya butuhkan untuk membangun atau membuka bisnis vape store. Yang pertama yang saya butuhkan itu inventaris yang diperlukan. Yang pertama etalase, sofa, meja dan kursi, rak display, AC, dispenser galon. Ya, totalnya ini 8.550.000. Ini menjadi aset tetap ya. Jadi bisa dipakai untuk beberapa jangka waktu yang lama. Yang kemudian itu tempat yang digunakan ini merupakan bangunan milik sendiri, jadi nggak ada pengeluaran untuk biaya sewa lagi, dan terletak di pusat pertokoan dengan letak yang strategis. Jadi memungkinkan menarik lebih banyak customer. Oke, ini adalah produk-produk yang akan kami jual atau yang akan saya jual. Yang pertama ini ada device, pod mod, serta liquid dan aksesoris untuk vape ya, seperti liquid freebase, kemudian liquid salt nikotin, kapas, coil baterai, charge dan lain-lain. Ini modal awal yang dibutuhkan ya untuk membuka vape store, yaitu totalnya 28.750.000. Jadi 20.200.000 dari produk yang akan kami jual, dan 8.550.000 ini adalah fasilitas atau inventaris yang diperlukan. Next.
Oke, ini untuk perhitungan laba. Nah, pada aspek keuangan kita akan menghitung modal yang diperlukan dan juga dapat menghitung keuntungan yang bisa kita dapatkan nih. Nah, pada kasus ini penjual memerlukan atau saya memerlukan modal yang tidak begitu besar tetapi dapat memperoleh keuntungan yang lumayan cukup besar ya. Di bawah ini merupakan tabel keuntungan penjual per barang ya. Yang pertama itu ini contohnya device. Oke, device model yang saya butuhkan atau saya beli device-nya ini senilai 500.000 dan saya akan jual atau harga jualnya itu 600.000. Jadi saya mendapatkan labanya atau keuntungan yang saya dapatkan itu sebesar 100.000 per satu device. Kemudian ada pod mode 300.000, harga jualnya 350.000, labanya atau keuntungannya 50.000. Pod, liquid freebase, dan seterusnya. Ini sudah saya tampilkan ya. Oke, kemudian rata-rata dalam 1 minggu, nah pendapatan kotor itu yang bisa didapatkan rata-rata sebesar 4.760.000. Nah, jika dikalikan 4 minggu atau 1 bulan ini, jadi pendapatan kotor dalam 1 bulan itu yang bisa didapatkan senilai 19.040.000. Nah, 19 juta ini dikurangi biaya-biaya seperti listrik, air galon, dan repair cash, liquid, dan device. Jadi seperti awal buka, ini modal awalnya itu 9 juta. Jadi 19 juta dikurangi biaya-biaya listrik, galon, dan ini repair cash, liquid, dan device itu menjadi 9.670.000. Oke, laba bersih atau keuntungan yang saya dapatkan itu 9.670.000. Oke, untuk kelangsungan usaha, untuk menjamin kelangsungan usaha ini dapat dikatakan sebagai tingkat evaluasi pelayanan dan produk kepada pembeli atau customer ya. Maka di setiap penjualan produk akan diharapkan pembeli ini memberikan testimoni atau komentar tentang produk yang telah dijual dan juga pelayanan yang telah diberikan gitu. Dalam hal ini saya juga dapat memberikan potongan harga nih. Nah, kami juga akan memberikan potongan harga atau mengadakan promo nih untuk event-event tertentu. Contoh misalnya semua pelanggan yang melakukan pembelian pada bulan Oktober maka akan diberikan potongan harga, atau bisa jadi pada saat hari ulang tahun saya selaku owner, nah maka penjual saya sendiri akan memberikan potongan harga kepada customer gitu. Nah, potongan harga atau promo ini juga harus memiliki ketentuan tersendiri atau ketentuan yang berlaku. Oke, kemudian ini kesimpulannya. Oke, demikianlah proposal dana usaha yang saya presentasikan dari BIMS Webstore. Semoga dengan adanya proposal ini saya berharap ada investor yang tertarik memberikan investasi dana kepada kami untuk membuka bisnis ini. Untuk perjanjian antara kami dengan investor dapat dipertimbangkan bersama. Nah, saat presentasi proposal kami ini dengan calon-calon investor ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.